Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Menurunnya Prestasi Ekstrakurikuler Futsal di SMA Negeri 1 Lojanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi di sini saya masuk ke pendahuluan. Di paragraf pertama saya menjelaskan tentang olahraga, apa itu olahraga futsal. Jadi menurut Adi Surya dan kawan-kawan tahun 2019, futsal adalah permainan sepak bola yang dilakukan di dalam ruangan dengan jumlah 5 pemain inti per tim yang diatur oleh FIFA dan dimainkan di atas lapangan yang memiliki permukaan keras atau lebar lapangan 40 kali 20 meter. Jadi pada dasarnya permainan futsal itu merupakan permainan adaptasi dari permainan sepak bola. Kemudian di paragraf kedua saya menjelaskan tentang apa itu kegiatan ekstrakurikuler. Jadi menurut Hidayat dan juga Riswanto, kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pembelajaran termasuk pada hari libur dengan maksud untuk memperluas wawasan, mendorong pembinaan sikap atau nilai yang memungkinkan lebih lanjut berbagai mata pelajaran yang dipelajari. Kemudian masuk ke paragraf selanjutnya, saya masih menjelaskan tentang ekstrakurikuler namun lebih ke manfaatnya. Adapun beberapa manfaat di dalamnya, yang pertama, siswa mampu meningkatkan kemampuan dan kreativitas sesuai dengan potensi, bakat, dan minat mereka. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengembangkan kemampuan berinteraksi sosial kepada siswa lain. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat suasana rileks, menggembirakan dan menyenangkan yang diakibatkan dari kegiatan proses pembelajaran akademik. Kemudian di paragraf selanjutnya saya menjelaskan tentang prestasi. Ini menurut LISAP tahun 2017, prestasi merupakan tingkat kemanusiaan yang dimiliki oleh siswa dalam menerima, menolak, dan menilai informasi-informasi yang diperoleh dalam proses belajar atau latihan. Prestasi seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan dalam mempelajari sesuatu materi pelajaran dan latihan, biasanya dinyatakan dalam bentuk nilai atau kejuaraan. Kemudian di paragraf selanjutnya saya memaparkan tentang kondisi prestasi ekstrakurikuler futsal di SMA Negeri 1 Lojanan. Jadi prestasi ekstrakurikuler futsal di SMA Negeri 1 Lojanan sebenarnya sebelumnya Pak sudah cukup baik. Pada tahun 2022 sampai tahun 2023 itu mereka sempat meraih peringkat 2 dalam turnamen pelajar se-Kalimantan Timur yang diadakan oleh Politeknik Negeri Samarinda. Selain itu, tim futsal SMA Negeri 1 Lojanan juga meraih beberapa kali prestasi di tingkat lokal. Namun pada tahun 2024, tim futsal SMA Negeri 1 Lojanan ini mengalami penurunan dalam hal prestasi. Dari pengalaman penulis saat melakukan kegiatan magang di SMA Negeri 1 Lojanan, saya melihat data pada tahun 2024 tim futsal SMA Negeri 1 Lojanan hanya mampu meraih peringkat 4 dalam ajang Dekan Cup, dan di 2 turnamen terakhir harus tersisih dalam penyisian dalam satu turnamen. Baik, berdasarkan latar belakang yang saya paparkan di atas, maka rumusan masalahnya yang pertama, apa faktor penyebab menurunnya prestasi ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 1 Lojanan. Kemudian apa faktor dominan yang menyebabkan turunnya prestasi ekstrakurikuler futsal di SMA Negeri 1 Lojanan. Baik, mungkin saya masuk ke metode. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif, Pak. Kemudian masuk ke subjek penelitian. Populasi yang digunakan adalah anggota ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 1 Lojanan. Kemudian teknik yang saya pakai adalah teknik persuasive sampling. Dalam hal ini saya menggunakan
saya memilih siswa aktif yang mengikuti ekstrakurikuler futsal dengan jumlah 30 siswa. Kemudian untuk instrumennya saya menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dengan menggunakan jenis kuesioner tertutup dan juga menggunakan skala Likert, Pak. Jadi ada 5 tingkatan, Pak. Dengan alternatif jawaban sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian untuk teknik pengumpulan data sama yang tadi saya jelaskan juga saya pakai kuesioner. Kemudian peneliti kuesionernya itu terdiri dari 44 butir pernyataan yang terdiri dari 9 pernyataan mengenai atlet, 15 pernyataan mengenai pelatih, 9 pertanyaan mengenai dana, alat, dan fasilitas, kemudian 4 mengenai organisasi, 3 mengenai perhatian orang tua, dan 4 mengenai kompetisi. Kemudian 32 butir pernyataan itu bersifat positif, kemudian 12 bersifat negatif dengan total 44. Kemudian teknik analisis datanya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, sedangkan perhitungan menggunakan persentase. Baik, data yang diperoleh tiap-tiap item tes merupakan data kasar yang selanjutnya hasil kasar tersebut diubah menjadi nilai dengan cara mengkonsultasikan data kasar dari tiap-tiap butir tes yang telah dicapai dengan kategori yang telah dirumuskan. Nanti dari beberapa variabel dalam kuesioner itu, Pak, ada nantinya akan diklasifikasikan, Pak, dari kategori sangat menghambat, menghambat, cukup menghambat, kurang menghambat, dan tidak menghambat. Baik, Pak, untuk artikelnya baru sampai metode, Pak. Sudah. Sudah keluar. Tapi sudah menjelaskan. Artikel kan sudah. Pertama sekali kamu harus menyebutkan istilah itu dengan benar. Ini bukan artikel. Toh kalaupun ini akan kamu publikasikan, penyebutannya bukan artikel. Naskah. Naskah, Pak. Naskah artikel. Tapi ya kamu juga bukan artikel sebenarnya, kecuali ini mau nanti di apa sih istilahnya, kayak kakak tingkat kalian kemarin, saya lupa. Jadi dia publikasi baru setelah itu dipresentasikan. Tapi penyebutannya naskah artikel. Naskah artikel, Pak. Naskah. Atau mau disebutkan proposal. Karena ini sifatnya sebelum pelaksanaan. Itu istilah kita harus kita pahami juga. Jangan menyebutkan bahwa ini adalah artikel. Artikel itu kalau kamu buka jurnal, di situ ada banyak kumpulan-kumpulan, itu artikel yang sudah terpublikasi, yang sudah disetujui. Oke. Kemudian sebenarnya apa yang sudah kamu rencanakan atau apa yang sudah kamu kerjakan terkait tugas ya ini ya, terkait tugas ini sudah cukup baik, prosesnya pun sebenarnya sudah pada jalurnya, sehingga hanya perlu memberikan sentuhan-sentuhan yang tepat. Untuk prosesnya, mekanismenya sudah pada jalurnya. Hanya saja tadi perlu sentuh-sentuh yang lebih tepat. Kemudian di pendahuluan atau latar belakang, kamu sudah cukup baik menjelaskannya dengan menganut sistem piramid terbalik, menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum sampai akhirnya kamu menjelaskan permasalahan yang ada di
sekolah tersebut. Nah di sini sebenarnya kamu juga perlu memperluas informasi atau memperbanyak informasi tentang sekolah itu. Sekolahnya baik. Iya, karena memang dalam latar belakang itu yang paling orang-orang atau pembaca ingin ketahui adalah problem yang terjadi, permasalahan yang terjadi di tempat lokasi yang akan kamu teliti. Tadi kamu sudah menjelaskan sedikit tentang prestasi ataupun capaian-capaian dari SMA Negeri 1. Iya, Pak. Itu sebaiknya harus lebih banyak lagi yang kamu gali, informasi-informasi yang kamu gali, yang nantinya kamu tuangkan di dalam latar belakang. Karena latar belakang ini kan sesuatu hal yang ada, yang sudah berjalan di lokasi tersebut. Kemudian itu yang melatar belakangi kamu mengangkat ini, yaitu berkaitan dengan prestasi. Nah, kemudian termasuk saya mau bertanya, Mas, pertama itu tentang ekstrakurikuler dulu. Apa yang kamu pahami tentang ekstrakurikuler? Tujuannya saja saya mau tanya. Tujuan dari ekskul itu apa? Di sini sudah kamu sampaikan. Iya. Tetapi bagi saya ada satu hal yang belum kamu jelaskan atau belum kamu sebut di ekskul ini. Nah, sementara saya tanya dulu, ekskul yang kamu ketahui tujuannya apa? Baik, Pak. Yang saya pahami sih, Pak, ekskul itu sebagai wadah siswa, Pak, dalam menyalurkan bakatnya gitu. Betul. Dan juga untuk meraih prestasi entah itu akademik maupun non akademik. Iya, poinnya di situ. Iya. Untuk meraih prestasi. Nah, hal yang tidak kamu sebutkan itu. Oh iya, Pak. Nah, tadi kamu tidak menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari ekstrakurikuler adalah untuk mencapai prestasi. Iya, Pak. Bedanya ekstrakurikuler dengan PJOK, mata pelajaran PJOK, bedanya apa dari tujuannya? Kalau PJOK itu, Pak, untuk lebih ke pendidikan kebugaran, Pak. Nah, Kalau meningkatkan kebugaran siswa. Dia tidak penting menguasai suatu teknik dengan baik. Dia tidak penting dapat melakukan instruksi yang guru minta dengan baik, tetapi dia mau bergerak. Iya. Ketika dia mau bergerak, itu akan meningkatkan kebugaran dia. Kalau masalahnya tidak expert di bidangnya, tidak bisa melakukan dengan itu, tidak jadi masalah. Yang penting dia sedang mau berusaha. Tetapi kalau ekstrakurikuler, karena tadi tujuannya untuk prestasi, maka dia harus bisa melakukan sesuatu yang memang untuk menunjang prestasi. Kalau dilakukan teknik dasar, ya harus benar, nggak bisa salah. Karena tujuannya bukan untuk meningkatkan kebugaran, tetapi untuk prestasi. Nah, itu perbedaannya, sehingga kamu tidak menyebutkan bahwa apa yang tadi kamu sampaikan, ekskul itu hanya untuk meningkat, jadi kayak ini mengembangkan bidang pelajaran yang diminati, sehingga seakan-akan hanya sekedar menjadi wadah bagi siswa-siswi untuk menyalurkan bakat dan minatnya, hanya sekedar menyalurkan, tidak, tetapi jauh dari itu untuk meningkatkan prestasi mereka. Dan itu harus diperjelas, ya. Baik, Pak. Di ekstrakurikuler kamu silakan kasih catatan. Jadi salah satu tujuannya adalah juga untuk meningkatkan prestasi. Kenapa harus kamu jelaskan di situ? Yang pertama, bahwa itu memang tujuan dari ekskul. Yang kedua, ya kamu memang menjelaskan prestasi di sini. Ya, di paragraf berikutnya kamu menjelaskan prestasi. Tapi di ekstrakurikuler kamu tidak menyebutkan bahwa prestasi itu menjadi tujuan dari ekskul. Jadi ini harus terus berurutan, harus menjadi satu kesatuan penjelasan dari yang tadi umum, piramid terbalik menjadi khusus. Itu harus saling terhubung dari penjelasan futsal. Kamu bahkan bisa menjelaskan tentang olahraga. Saran saya, kamu bisa juga menjelaskan untuk memperbanyak tulisan-tulisan atau penjelasan di latar belakang. Kamu tambahkan tentang olahraga. Oh iya, Pak. Secara umum, Pak, ya? Iya, olahraga secara umum. Bahkan olahraga itu bisa kamu jelaskan
berdasarkan undang-undang ada Oh iya Pak. bahwa olahraga itu ada tiga aspek: olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi. Rekreasi. Itu ada tiga, ada undang-undangnya. Ya. Kamu bisa menjelaskan berdasarkan undang-undang itu. Kamu bisa menjelaskan lagi bahwa olahraga pendidikan itu ini. Tapi secara umum saja, jangan didetailkan. Oh iya Pak. Olahraga rekreasi itu ini. Jangan didetailkan, cukup definisinya saja. Plus tujuannya boleh. Iya. Nanti di penjelasan ketiga baru olahraga prestasi. Prestasi. Kenapa kamu menjelaskan olahraga prestasi di poin ketiga? Supaya pada saat kamu masuk ke futsal itu ada keterhubungan sama Iya. paragraf di atasnya. Habis menjelaskan olahraga prestasi, masuk yang prestasi itu adalah futsal. Oh iya. Salah satu olahraga prestasi yang ada di Indonesia atau yang ada itu adalah futsal. Oh, Futsal iya. adalah bla 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 bla, masuk. Ya, jadi jangan juga menjelaskan olahraga tiba-tiba ngomongin futsal. Oh iya Pak. Nah, ya supaya menghubungkan antara paragraf atas dan paragraf bawah, menjelang atau di akhir kalimat paragraf atasnya itu harus Berkaitan baik. makanya tadi saya bilang jelaskan yang pertama itu adalah olahraga pendidikan, yang kedua olahraga rekreasi, yang ketiga adalah olahraga prestasi, yang ketiga nanti supaya paragraf berikutnya ngomongin yang prestasi. Nah, kalau kamu mau menjelaskan ada 4 lagi boleh, yang namanya olahraga tradisional. Nah kalau kamu masuk, kalau di olahraga tradisional kan undang-undang berdiri sendiri nih. Tetapi kalau olahraga ada satu undang-undang itu ada 3 unsur, 3 ini: pendidikan, rekreasi, prestasi. Nah, kalau memasukkan ini boleh di depannya dulu olahraga tradisional. Tradisional. Kemudian ada lagi dari pemerintah yang mengatakan olahraga itu ada 3 unsur lah ya. Baru masuk ke futsal. Iya Pak. Baik. Nanti dari futsal boleh kamu masuk ke ekskul, nanti sampai ke prestasi. Ini sudah benar urutannya, sudah piramid terbalik. Hanya saja di atasnya futsal itu masih ada namanya olahraga. Nah, kemudian saran saya lainnya adalah di dalam penjelasan latar belakang atau pendahuluan kamu jangan serta-merta hanya mengambil pendapat orang lain. Iya Pak. Kamu harus punya pendapatmu. Ayo. Nah, bagaimana cara menuangkannya? Misalnya yang atas futsal ya, yang Adi Iya, Pak. Surya ini nih, ya, menjelaskan pengertian futsal ya. Iya Pak. Ya, futsal adalah permainan sepak bola yang dilakukan di dalam ruangan, gitu kan? Iya Pak. Itu menurut di Adi Surya ya. Iya Pak. Saran saya, ketika kamu sudah menjelaskan pendapat siapapun itu, kamu langsung menuangkan pendapat kamu. Oh, iya, Jadi Pak. bisa dikatakan atau jadi bisa disimpulkan bahwa futsal itu seperti ini. Oh iya. Nah, tapi menurut kamu, supaya orang-orang yang mau mensitasi punya kamu, dia ngambil menurut bahasa kamu. Oh iya bahasa saya. Oh iya. Iya, nanti dia kalau dia ngambil pakai bahasanya Adi Surya lagi, kamu nggak ke sitasi nanti. Oh iya. Ya. Atau kamu menggunakan bahasa kamu dulu. Futsal itu adalah olahraga yang dimainkan dengan 5 orang pemain dengan sekian cadangan. Futsal juga dimainkan atau bisa dikatakan mininya dari sepak bola atau apapun yang menurut kamu. Sama seperti pendapatnya Adi Suryana bahwa futsal dijelaskannya Oh, iya, Pak. bla 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 bla. Nah, jadi ada pendapat kamu terlebih dahulu, baru kamu perkuat pendapat kamu itu menurut pendapat orang lain. Oh iya Pak. Begitupun dengan ekskul sampai dengan prestasi, ya. Iya Pak. Ya itu. Selanjutnya ini metodenya apa? Kuantitatif Pak. Kuantitatif, deskriptif. Iya Pak. Masuk kuantitatif. Iya Pak. Kenapa kuantitatif? Karena di memakai data Pak, berupa angka. Berupa angka dari kuesioner itu. Iya. Maksudnya itu. Dari mana angka-angkanya yang kamu dapatkan? Dari skor ini Pak. Skornya. Iya. Nah, skor dari Kuesioner. kuesionernya. Iya. Butir pertanyaan. Butir pertanyaannya. Kamu harus pahami ya yang begitu-begitu ya. Iya. Itu hal-hal yang
yang bisa menjebak mahasiswa ketika dia tidak paham, diputar-putar. Oke, selanjutnya kuesioner ini tadi saya minta tolong jelaskan lagi, coba, bukan jelaskan sih, sebutkan lagi bentuk soal-soalnya. Oh, baik Pak. Pertanyaan, pernyataan. Pertanyaan atau pernyataan? Pernyataan sebenarnya Pak. Hah? Pernyataan Pak. Pernyataan ya? Iya Pak, salah. Iya. Pernyataan Pak. Jadi itu satu kata yang mirip, yang kalau tidak diperhatikan dengan baik, Iya Pak. keliru. Ya. Iya Pak. Jadi ini pernyataan harus konsisten. Ya, kamu bisa menyebutkan bahwa metode kuesioner itu bisa berupa pertanyaan dan pernyataan, tetapi cukup sampai situ. Oh iya Pak. Berikutnya, kamu ketika menjelaskan tentang kuesioner kamu, itu jangan lagi direcokin yang lainnya. Kalau Iya, memang Pak. itu pernyataan konsisten. Saya pikir kamu memang paham kok, dan itu pernyataan, cuman Iya. mungkin kamu tidak Iya. perhatikan, Iya Pak. tidak benar-benar meneliti bahwa ada kata-kata itu yang masih menuliskan pertanyaan, ya, Iya Pak. ya harusnya pernyataan. Ini pernyataan ini dengan jumlah butir-butir pernyataan segitu, kenapa kamu bisa menyebutkan jumlahnya segitu? Emang kamu sudah punya pernyataannya? Iya Pak. Jujur Pak, sebelumnya saya belum membuat kuesioner Pak. Iya, Jadi terus saya bingung apa berapa sih butirnya yang harus disebar Pak. Jadi ini saya ambil dari penelitian terdahulu Pak sebenarnya Pak. punya contoh, punya Iya, Pak. yang terdahulu. Iya. Jadi kalau jumlah butir pernyataan, coba kamu ini kembali, riset kembali. Iya Pak. Yang pertama, apakah di dalam metode penelitian ini itu ada minimal pernyataan yang harus disiapkan, Oh iya Pak. termasuk yang pernyataan-pernyataan positif negatif tadi. Iya Pak. Itu harus kamu cari referensinya dulu, dipastikan. Kemudian kalau sudah itu ada, kamu silahkan buat pernyataan lebih dari itu, lebih dari minimalnya. Iya Pak. Kenapa kamu harus membuat lebih dari minimalnya? Karena pada saat kamu melakukan bimbingan dengan validator, kan kamu harus punya validator ya, Iya Pak. untuk mengecek atau melihat kuesioner yang sudah kamu buat. Misalnya 44 butir nih minimalnya, kamu buat 50. Karena di dalam 50 itu belum tentu semua pernyataan itu dianggap pas oleh validator. Ini tidak relevan, hilangkan saja. Oh ini tidak pas, oh ini diganti, oh ini begini, sehingga yang 50 bisa saja jadi 40. Oh iya Pak. Misalnya minimalnya 44, berarti kita cari lagi 4. Oh iya. Tetapi kalau 50 itu ternyata semua sudah sesuai dan minimalnya ada, ya nggak apa-apa pakai 50. Kalau memang maksimalnya 44, ya berarti harus dihilangkan 6. Ya, yang jelas kamu harus mengantisipasi jumlah pernyataan itu ketika nanti tidak relevan menurut validator. Ya, jadi harus ada cadangan pernyataan yang harus kamu buatkan, yang harus ada. Dan kemudian penunjukan validator itu kalau bisa harus yang kompeten di bidangnya. Misalnya berkaitan dengan ekskul. Misalnya validatornya 2, yang pertama dari guru sekolah. Yang kedua bisa saja kalau mau mengambil dosen, cari dosen yang sesuai bidangnya. Ya, yang paham tentang olahraga yang kamu geluti atau tentang manajemen. Tapi tergantung apakah dia ahli itu ada ahli apa sih, ada ahli media bahkan. Pokoknya misalnya ada 2 ahli, yang satu ahli pembelajaran, tidak guru, kemudian ahli keolahragaannya, misalnya siapa yang expert di bidang olahraga ya. Oh iya Pak.
Saya pikir itu. Iya. Kemudian ini satu lagi. Prestasi yang dimiliki oleh SMA Negeri 1, Iya. apakah hanya satu-satunya yang di tahun 2022 sampai 2023? Apakah dia punya budaya prestasi yang baik sebelumnya? Oh, di sebelumnya Pak ya? Sebelum tahun 2024 yang kamu anggap ada penurunan prestasi. Apakah 2024 ke belakang, yang dari 23 ke belakang sana, dia punya tradisi, punya prestasi yang bagus? Atau memang nggak hanya 22-23 itu saja yang juara 2 kamu bilang scouting? Oh iya. Apakah hanya itu? Saya kemarin nanya-nanya baru di situ sih Pak, dijelaskan. Jadi gini, sebenarnya juga perlu kita pahami apakah dia punya tradisi, punya prestasi atau tidak. Kalau dia punya tradisi berprestasi, contoh nih SMA 4 atau SMK Medika punya tradisi prestasi. Kok 2024 SMA Negeri 4 ada penurunan? Kok 2024 SMK Medika punya peningkatan? Sebelumnya SMA 4 itu di atas SMK Medika misalnya. Itu dicari tahu. Oh iya Pak. Apa yang menyebabkan penurunan? Apa yang menyebabkan peningkatan? Kalau SMA 1, kita berbicara SMA 1, atau jangan-jangan memang di tahun 2002-2023 itu yang dia juara 2, ya memang itu rezeki dia. Oh iya Pak. Dia memang tidak punya tradisi prestasi, justru itu kebetulan atau rezekinya di situ. Terlaknya. Ya. Maka yang harus kamu perhatikan adalah membandingkan. Oh, perbandingan. Kenapa dulu 2022-2023 punya prestasi bagus? Kenapa 2024 tidak? Nanti kamu lihat latar belakangnya. Oh, 2022 dulu. Ini nih akan berbicara wawancara dan observasi. Pak, tahun 2022 dulu itu apakah ada pelatihnya yang memiliki lisensi profesional? Pak, apakah 2022 itu segala kebutuhan fasilitasnya terpenuhi? Apakah dukungan sekolah itu sudah bagus? Apakah orang tua mendukung? Apakah atlet ini mendukung? Pokoknya apa saja yang mendukung atau apa saja yang bisa menyebabkan prestasi ataupun tidak dicari tahu. Latihannya berapa kali dulu? Dalam seminggu. Persiapannya berapa lama menuju event? Bla 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 bla. 2024. Apakah 2024 ini memiliki pelatih yang berlisensi seperti tahun 2022 sebelumnya? Ini dicari tahu. Akhirnya membandingkan. Oh, ketemu. Ternyata 2022 dia mempunyai misalnya saja pelatih berlisensi. Kemudian sarana dan prasarananya didukung, terpenuhi. Oh, iya. Support dari sekolah, dari pembiayaan itu ada. 2024 tidak ada. Atau ada yang tidak sama seperti dulu. Ini yang menjadi hipotesis kamu, dugaan sementara kamu bahwa yang menyebabkan penurunan prestasi itu ini. Nanti hasil dari itu yang kamu sampaikan kepada pihak sekolah. Oh iya Pak. Atau yang lainnya, misalnya nih, contoh, dia gak punya tradisi prestasi, tapi kamu ingin mengetahui kenapa dia tidak punya prestasi, kenapa, apa penyebabnya. Cari pembanding SMK Medika, SMA 4, SMA atau sekolah yang punya prestasi bagus, punya tradisi bagus. Kamu lihat, cari tahu apa yang menyebabkan prestasi dia bagus. Oh iya Pak. Kalau itu sudah ada, kamu bandingkan nama di sana. Berarti itu adalah rekomendasi kamu untuk meningkatkan prestasi itu harus seperti ini. Ya? Nah, itu yang harus dipahami. Sebenarnya kalau penelitian yang mencari penyebab menurun atau meningkatnya suatu prestasi itu sebenarnya cukup mudah. Iya Pak. Ya, dia akan mencari banyak literatur, tapi jangan lupa literatur yang harus kamu cari adalah contoh, cari artikel yang menjadi indikator meningkatnya suatu prestasi di bidang olahraga apapun, tidak mesti futsal. Iya Pak. Cari literatur atau referensi yang menjelaskan
faktor-faktor yang meningkatkan suatu prestasi, apakah itu sudah terpenuhi di SMA Negeri 1? Oh iya Pak. Selain dari tadi pembanding, karena pembanding saja belum cukup kalau tidak ada literatur yang memperkuat. Ya, Iya Pak. oke. Saya pikir itu kalau itu sudah kamu Iya. selesaikan dengan baik semua, insya Allah ini bisa kamu lanjutkan ke skripsi. So, Ya, nanti perkara misalnya kamu menemukan satu objek yang berbeda, kamu bisa rubah, tidak SMA Negeri 1. Misalnya cari sekalian yang tidak punya tradisi prestasi atau punya tradisi prestasi atau naik turun. Nah, bisa. oh iya Pak. Supaya dia konsisten. Kenapa kok naik turun prestasi di jangan-jangan pergantian kepala sekolah mempengaruhi. Oh iya Pak. Siap. Ya Rehan, Iya Pak. rekam-rekam aja Rehan. Nah, kalau sudah, saya Oke, pikir Pak. itu ya. Nanti Iya, Pak. semoga kamu bisa sukses di Amin. rencana riset kamu. Ya, silakan kita lanjut. Ya Pak. Mungkin sekian dari pemaparan naskah publikasi Pak ya. Ya, naskah artikel Oh iya. atau proposal aja lah Oh sebutnya. proposal iya Pak. Kalau naskah seakan-akan kamu masukkan ke jurnal udah. Iya, Pak. Calon proposal. Iya Pak. Baik Pak, sebelumnya saya ucapin terima kasih Pak sudah diberikan kesempatan, kemudian tadi juga diberikan masukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, stop.